bagian berikut ini bagi saya ini merupakan materi inti kita sebenarnya ya. Pak Indra sudah menyebutkan sesuatu yang sangat kuat, yang mendasari, tetapi praktek lapangannya akan seperti apa? Nah, sudah bersama dengan kita ini nanti Suster Teresela Karti dari SMA Katolik Santa Maria Malang. Kalau Teresela itu kalau tidak salah artinya suka bermimpi gitu, Suster. Atau salah saya, Suster? Kayaknya tukang mimpi. Iya, tapi nanti kita akan melihat bahwa ternyata belajar kreatif, belajar dari rumah dan seterusnya itu sudah berusaha dimulai oleh Suster Teresela Karti dan tim, dan itu mulai dari mimpi besar. Mimpi besar yang mendapat momennya pada saat ini. Suster, silakan Suster. Baik, terima kasih Pak Ferry. Selamat siang Pak Indra dan Pak Sanita dan juga teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menampilkan, akan membagi berangkat dari mimpi terlebih dahulu. Ya. Mimpinya adalah sekolah SMA Santa Maria ini mengalami sebuah transformasi. Bagaimana hal ini akan terjadi, maka itu diputuskan di awal tahun ajaran, kemudian di bulan Desember itu ada kesempatan dalam seminar Edu Summit dari Microsoft di Jakarta. Lalu setelah itu mengadakan tindak lanjut, yaitu mengadakan workshop dengan narasumber. Kami mengundang Pak Indra, mohon maaf Pak Indra, saya sebut-sebut di sini. Kemudian setelah itu kami langsung membentuk tim di bulan Maret. Nah, di Maret itulah, di saat-saat seperti itu, melanda kita bersama, menjadi kita alami bersama di dalam pandemi COVID-19. Nah, di sanalah kami akan berproses. Jadi nanti pertama saya akan memulai dari mimpi besar itu, kemudian nanti berproses pada praktis di mana pada saat pandemi ini kami akan berbuat seperti apa. Mimpi besar kami, SMA Santa Maria, mengapa kok saya berani bermimpi? Saya berani bermimpi karena yang pertama, melihat kondisi real sekolah. Kemudian yang kedua, melihat kebutuhan masa depan, kebutuhan abad 21, atau mungkin boleh dikatakan tuntutan abad 21 kita harus seperti apa, dan menuju kepada era digitalisasi. Nah, kondisi real yang ada di sekolah itu mulai tahun 2018 kami sudah memulai dengan SKS atau sistem kredit semester berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, nomornya seperti tertera, bahwa kami mulai tahun ajaran baru 2018-2019 kami dengan sistem SKS, dan yang kami siapkan 1 tahun sebelumnya pada tahun 2017. Nah, itu sebuah perubahan besar untuk kami di SMA Santa Maria. Kemudian kondisi kedua, bahwa unit kegiatan belajar mandiri ini atau UKBM untuk mendukung SKS itu pada semester 1 kami cetak. Ternyata itu sangat membebani orang tua, sehingga kami pada semester 2 sudah langsung beralih kepada EUKBM. Otomatis kami menggunakan smartphone. Lalu hal kedua adalah di tenaga pendidik. Kekuatan saya mengapa berani bermimpi karena kondisi tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini kami melihat bersama dengan tim berkemampuan IT tinggi antara 40, 30 sampai dengan 40%. Kemudian kondisi kedua pendidik SMA Santa Maria itu keterbukaan terhadap hal baru itu jika saya boleh mempresentasekan itu adalah 70 sampai 80%. Lalu ketiga adalah kultur atau budaya sekolah yang kami melihat bahwa di sini kami kompak, bersatu dan bersaudara. Bahkan kami mengatakan bahwa rumah keting paseduluran anggayuh.
Araning Katresnan. Pak Ferry pasti bingung, tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya adalah melihat kebutuhan abad 21. Seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di awal tadi, hasil rapat kerja di 2019-2020, kami mencoba untuk inovasi baru apa yang bisa kami tawarkan selain berproses SKS ini. Nah, oleh karena itu, kami terus berpikir, yaitu tadi tukang mimpi di siang hari mungkin juga Pak Ferry. Lalu bersama dengan itu, kalau saya melihat Allah berkenan. Artinya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kami rancang. Di tanggal 27 November, saya mendapatkan surat paksaan, WA maksud saya, dari Pak Indra. Mohon maaf Pak Indra, saya bacakan paksaannya Pak Indra. Jadi tanggal 27 November itu saya sendiri ada kalimat sebelumnya, tetapi yang saya kutip hanya ada di sini. Saya sendiri mau diminta, saya sangat menyarankan Anda untuk ikut acara yang penting ini dan semuanya disponsori oleh Microsoft Indonesia. Terima kasih. Artinya saya dipaksa untuk ke Jakarta ikut dalam seminar Microsoft di Edu Summit 2019 ini. Dengan hati yang sangat kecil, dengan keterbatasan saya, dengan bahasa Inggris saya sudah begitu, lalu saya nekat, ya sudahlah, saya berangkat. Lalu saya berangkat di sanalah mimpi saya itu makin menjadi membara. Kalau mau dikatakan, saya itu lalu menjadi makin, oh inikah yang akan kita raih, yaitu School Transformation Framework-nya. Jadi kami akan leadership dan policy-nya seperti apa, kemudian lingkungan-lingkungan yang akan menunjukkan itu seperti apa, lalu guru-gurunya menjadi penting. Modern teaching dan learning-nya itu akan dipaket seperti apa. Berdasarkan seperti inilah, saya sepulang dari Jakarta, mungkin kalau malam tidur nyenyak memang. Saya sukanya tidur sih juga, tetapi bermimpi. Nah, di siang hari bermimpinya bersama dengan teman-teman saya. Bagaimana sekolah SMA Santa Maria ini menjadi sekolah yang bertransformasi. Bagaimana menjadi learning is fun gitu ya. Learning is fun. When, jadi pembelajaran ini menjadi menyenangkan ketika kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa memilih apa yang kamu suka. Bagaimana kamu merasa aman. Bagaimana kamu merasa dihargai sebagaimana adanya. Kemudian lingkungan itu juga lingkungan yang menginspirasi. Dan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang fun. Artinya kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nah, dari seminar inilah saya mendapatkan sebuah hal yang sepertinya saya lupa ini dari mana, lupa dari presentasinya siapa, tetapi ini yang masuk di dalam lubuk nubari saya yang terus akan kami wujudkan di dalam berikutnya. Oleh karena itu, dari situlah kami mengadakan sebuah tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya untuk mengadakan workshop. Mendatangkan karena tadi yang pemaksanya adalah, mohon maaf saya katakan pemaksa ya, jangan marah dan jangan sakit hati gitu ya. Mendatangkan pemateri dari Pak Indra untuk workshop bersama dengan para guru seluruhnya. Tetapi akhirnya kami berbagi. Di tanggal 22 Februari 2020 itu kami mengadakan workshop di aula kami. Itu ternyata saya tetap berbagi dengan satu perkumpulan Dharma Putri, TK Santa Maria 3, SD Santa Maria 3, SMPK Santa Maria 1, lalu kami bergabung bersama. Nah, dari sini satu hari kami berproses mulai pagi sampai sore bersama dengan Pak Indra. Lalu tindak lanjut berikutnya, kami adalah membentuk tim
yang terdiri dari 6 guru dan bergabung bersama dengan SMP Santa Maria 1 tanggal 12 Maret. 12 Maret kami langsung bersama dengan tim kecil, Pak Ferry belum pernah ketemu saya ya. Saya menjadi kelihatan kecil karena bersebelahan dengan Pak Indra. Iya. Tapi sebenarnya saya besar, Pak. Nah, Iya. tanggal 14 Maret ini, lalu kami langsung sudah diberi rumah besar di dalam Office 365. Di dalam Office 365 ini kami 14 Maret. Nah, tragedi terjadi. Pandemi COVID-19. Apakah kami benar siap? Belum. Kami sedang menyiapkan. Tetapi Tuhan memberikan hal yang lain. Maka berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan itu, kami lalu segera lompat. Andai kata orang jalan itu mesti tahap demi tahap, trap demi trap. Untuk kami nampaknya harus lompat. Tetapi kami, sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan. Kami sudah dengan SKS, sehingga materi-materi kami sudah siap untuk tinggal upload. Nah, di dalam pandemi tanggal 16, yang ditanangkan untuk langsung segera pembelajaran dari rumah. Tanggal 16 anak kami masih masuk, kemudian pulang jam 9, kami kumpulkan di aula untuk kami beritahu bahwa kalian bukan libur, tetapi kita belajar bersama di rumah, kamu di rumah, Bapak Ibu guru juga berada di rumah. Maka mari kita bekerja sama dengan baik. Itu pengantar-pengantar yang kami sampaikan selama 2 jam, mulai jam 7 sampai jam 9. Sepulang anak-anak pulang. 10 menit lagi, Suster. Oke, baik. Jadi di sana proses kami untuk berselancar yang sangat berat. Lalu evaluasi setelah berjalan 1 bulan, kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, kami evaluasi. Evaluasi dari tim, kami ternyata salah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Indra. Kami disuruh membuat RPT 5-8. Ternyata tim sudah membuat pada waktu telekonferensi salah. Oke, kami hanya mantuk-mantuk saja. Lalu angket dari siswa dan orang tua. Jadi angket dari siswa seperti ini, kemudian kontekstualnya juga seperti ini, lalu ketepatan waktu demikian. Nah, kendala yang saya ambil, kendala terbesar adalah waktu. Mengapa demikian? Karena tentu terkait dengan semua bidang studi 15 mapel memberikan tugas semua dan waktu pendek. Nah, akhirnya keputusan sekolah setelah tadi ini adalah membuat blended program. Dari 14 sampai 15 mapel itu menjadi satu produk dengan 6 pilihan. Nah, 6 pilihan apa yang di ini adalah dengan indikator, mungkin tidak jelas bahwa PPT-nya ya, minta maaf, penentuan indikator dari masing-masing guru dengan rubrik penilaian. Kemudian menyusun dan merevisi materi RPP blended. Saya tidak akan menunjukkan, kemudian dalam bentuk UKBM. Nah, kira-kira UKBM-nya adalah demikian. Saya tunjukkan satu saja. Iya. Oke, masukkah? Oke. Nah, dari sini UKBM tadi unit kegiatan belajar mandiri, siswa akan sudah tahu apa langkah apa yang mereka akan buat di tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Oke, itu hanya gambaran saja. Kemudian setelah kita keputusan tim, lalu blended, kemudian kita bersama rapat tanggal 23 disepakati dengan orang tua, dengan guru. Kemudian kita, nah tadi yang sudah disebut adalah teleconference dengan melalui wali kelas bersama dengan orang tua. Ini menyiapkannya juga 3 hari, Pak Ferry. Iya. Bapak Ibu guru sulit. Jadi, nah, ketika hasil seperti ini seperti apa, kami rekap hasil daringnya. Hasil daringnya itu ketika 1 itu berarti anak tidak hadir. Kalau 0 itu berarti sudah berproses, entah tuntas, entah tidak tuntas.
Nah, dari situ kami pendekatan orang tua lewat wali kelas dan seterusnya. Kemudian di saat itu juga kami raporan dan sosialisasi blended. Sebentar, ini hanya 39 detik. Baik, jadi dari blended inilah kami sosialisasi kepada orang tua, kemudian dilanjutkan siangnya telekonferensi bersama dengan siswa, bersama dengan guru masing-masing. Tahapannya, pelaksanaannya adalah dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, itu 4-9 literasi, kemudian tanggal berikutnya tahap kedua perancangan, pelaksanaan, dan publikasi. Sementara untuk penilaiannya, 70% adalah guru, 30% adalah netizen. Pesertanya adalah animasi, itu dipilih 7 siswa, didampingi 2 guru. Podcast itu menjadi tren untuk anak sekarang, 158 anak. Dan didampingi oleh 21 guru. Maka setiap 2 guru mendampingi 15 siswa. Atau menjadi 3 kelompok. Kemudian blog dan seterusnya bisa para suster, Bapak Ibu Romo untuk melihat ada di data sana. Jadi kami membuat 6 model portofolio dari blended 15 mapel. Nah, hari ini kami sudah mencoba tadi. Mungkin baik kalau sebentar saya setelkan saja yang ini Pak Ferry. Untuk hari ini berprosesnya seperti apa tadi? Mudah-mudahan jelas. Wah, langsung hari ini, Suster ya. Wah, suaranya enggak keluar mungkin. Suara keluarkah? Tidak keluar. Tidak keluar. Wah, itu mulai kemarin dicoba tidak dengar ini. Baik. Intinya hanya gambar. Baik. Sambil suster jelaskan. Oh, jadi tadi di mana guru itu mendampingi pagi tadi jam 8.20 dengan doa bersama telekonferensi begitu lewat Teams. Kemudian siswa konsultasi tentang sumber yang akan dipakai, baik itu jurnal, e-book maupun berita. Siswa memahami KBM yang diberikan dan menanyakan indikator yang dipakai setiap mata pelajaran. Jadi kurang lebih 30 menit itu siswa telekonferensi langsung. Setelah itu diberikan waktu untuk berselancar sendiri, meskipun tetap dilayani untuk konsultasi. Di 10 menit terakhir adalah refleksi atau evaluasi kembali telekonferensi dengan masing-masing pendamping yang setiap guru itu mempunyai dombanya sekitar 7-11, maksimal ada yang mendampingi 11 siswa. Oke, begitu kira-kira. Jadi Pak Ferry, kami sebenarnya tidak ada elevator atau lift untuk meraih kesuksesan. Kita harus menaiki anak tangga satu persatu. Namun di situasi genting, kita harus berani mengambil risiko untuk melompat beberapa anak tangga sekaligus. Inilah lompatan kami, semoga lompatan kami tepat dan bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih.